kebajikan. Saat bersamaan muncullah seekor gajah putih yang sangat agung dengan kekuatan mendatangkan hujan. Ayahnya mempercayainya dengan banyak tugas pemerintahan dan semuanya selalu dilaksanakannya dengan baik. Dia terkenal sebagai seorang anak yang dermawan. Pada saat lahir, dia meminta hadiah untuk diberikan kepada orang yang telah membantu melahirkannya. Satu-satunya perang yang dijalaninya adalah perang melawan rasa lapar dan haus, penyakit, serta kemiskinan, dan segala bencana yang datang menimpa dihalaunya dengan panah kemurahan hati. Setiap pemberian yang diberikannya selalu disertai dengan ucapan baik. Pangeran menikah dengan putri yang sangat cantik bernama Putri Margi, dan mereka memiliki 2 orang anak, yaitu seorang putra yang bernama Jali dan seorang putri yang bernama Kanhajina. Jauh dari kerajaan Siu terdapat kerajaan Kalingga yang tertimpa musibah kekeringan, kelaparan, dan kemiskinan. Mendengar kemurahan hati dari Pangeran Wesantara, Raja Kalingga mengutus 5 orang Brahmana untuk meminta gajah putih yang membawa hujan dan kemakmuran. Sang pangeran sedang mengunjungi rumah santunan seperti biasanya dengan menunggangi gajah putih. Para Brahmana yang menyamar berdiri di jalan dan menghadangnya dengan membentangkan lengan, mengucapkan beberapa pemberkatan padanya. Wesantara menghentikan gajahnya dan dengan suara lembut bertanya, apa yang mereka inginkan? Apa yang para Brahmana inginkan dariku? Mengetahui kemurahan hati Anda yang sempurna, kasih kerja Anda yang agung. Kami sebagai pemimpin Anda memohon agar Anda bersedia memberikan gajah yang sedang Anda tunggangi. Wesantara terkejut dengan permintaan ini karena ia tak bisa melihat apa yang mereka inginkan dari gajahnya. Namun, bagaimana bisa dia menolak permintaan ini, betapapun anehnya itu? Aku selalu siap memberikan apapun yang telah diminta dariku. Demikianlah, Wesantara kemudian turun dari gajahnya yang dihiasi dengan pakaian emas dan memanggul tempat duduk emas. Terlihat bak awan musim gugur dengan cahaya terang mentari menerpanya. Wesantara memegang kendi emasnya tinggi-tinggi.
dan dengan menuangkan air ke tangan para Brahmana sebagai bentuk persembahan, ia pun memberikan gajahnya pada mereka dan pulang berjalan kaki ke istananya. Ketika rakyat mendengar peristiwa ini, mereka menjadi sangat marah. Para menteri, pengawal, dan tetua Brahmana menghadap kepada raja. Oh Raja, bagaimana Anda mengizinkan keberuntungan negeri kita diambil begitu saja dengan memberikan gajah kerajaan yang lebih berharga dibandingkan semua gajah lainnya, yang ditakuti semua raja dan yang telah membawa kemenangan pada negeri kita? Putramu telah memberikan setengah bagian kerajaanmu, emas, pakaian, dan makanan adalah yang dibutuhkan para Brahmana. Memberikan seekor gajah adalah keterlaluan. Dalam kasus ini, kemurahan hati bukanlah tindakan yang tepat. Sang pangeran harus dihukum. Raja Sandumaha sangat mencintai putranya, namun ia juga tak bisa menghindar bahwa ia telah menyakiti hati rakyatnya. Aku akan menyuruh putraku menghentikan semua ini. Oh Raja, putra Anda tak pantas menjadi seorang raja karena ia lebih mencintai kebajikan dan kemurahan hati daripada memerintah negeri dengan kuat. Seorang pangeran yang pantas menjadi raja adalah ia yang memerintah dengan tangan besi, dan bukan ia yang menghancurkan kekuatan negerinya sendiri dengan kemurahan hati yang berlebihan. Pangeran harus dibuang ke hutan hukuman di Gunung Wangka. Dengan helaan nafas panjang, Raja berkata, Bila ini merupakan keputusan bijak dari akadku, maka laksanakanlah. Tapi putraku harus diberikan waktu 1 hari penuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Menteri, Hamba Paduka. beritahu pangeran apa yang telah terjadi. Baik Paduka. Sang menteri sangat mencintai Wesantara. Dengan berlinang air mata, ia bersujud di hadapan sang pangeran yang pada waktu itu sedang berada di istananya bersama keluarganya. Wesantara yang takut akan sesuatu yang buruk telah terjadi pada orang tuanya segera menanyakan kesehatan mereka. Namun sang menteri tua tak mampu menjawab karena terus terisak-isak dan hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Wesantara. Maafkan saya yang mulia. Saya menyampaikan keputusan raja tuanku. Rakyat menginginkan bahwa pangeran harus mengasingkan diri ke hutan. Tapi apa yang telah kulakukan? Aku tidak meninggalkan jalan kebajikan. Aku tidak mengabaikan kewajiban.
Mengapa rakyat harus marah padaku? Mereka tak bisa memahami semangat kemurahan hati yang pangeran miliki. Batin pangeran murni ketika memutuskan memberikan gajah pada para brahmana tersebut. Akan tetapi, rakyat menyatakan bahwa seorang pangeran yang tak bisa membedakan antara kemurahan hati dan kecerobohan tak seharusnya menjadi penguasa negeri, melainkan lebih baik menjadi seorang pertapa. Rakyat tak memahamiku. Ternyata begitu. Mereka memandang tindakanku sebagai suatu kecerobohan. Mereka tak paham bahwa aku akan memberikan mata atau kepalaku demi kepentingan makhluk lain. Bahkan bila rakyat mengusir atau membunuhku, mereka tak akan menghalangiku beriman hati. Aku siap pergi ke Gunung Wangga. Sang menteri tua setelah bersujud di hadapan Wesantara segera meninggalkannya dan memberitahu Raja Sanduma bahwa putranya siap mematuhi perintahnya. Engkau telah mendengar apa yang telah terjadi. Simpanlah semua kekayaanku untukmu, karena aku tak memerlukannya lagi. Dan berikan derma pada siapapun yang membutuhkannya. Berikan nasihat baik pada mereka yang menerima dari tangan. Dengan demikian, kemurahan hati tak akan musnah. Tunaikan kewajibanmu pada orang tuamu. Jadilah ibu yang baik bagi anak-anak kita. Putri Madi hampir patah hati mendengar ucapan ini, tapi ia mengumpulkan semua kekuatannya dan menjawab dengan tenang. Tuanku, aku akan ikut kemanapun kau pergi. Berada di sisimu, aku tak akan takut mati. Namun, jauh darimu akan lebih buruk daripada kematian. Apakah itu yang benar-benar engkau pikirkan, istriku? Putri Madi yang melihat sedikit keraguan dalam nada Wesantara menjawab dengan gembira. Aku mencintai hutan seperti halnya dirimu. Aku suka mendengar nyanyian burung-burung yang bertengger di cabang pohon. Aku suka melihat rusa-rusa yang mengintip dari balik semak tanpa rasa takut. Dan aku juga bisa membayangkan betapa bahagianya dirimu melihat anak-anak kita dihiasi dengan bunga-bunga yang mereka kumpulkan sendiri dan bermain di padang rumput dekat hutan hukuman. Kemudian, jauh dari orang-orang jahat, kita akan hidup dengan bahagia dan puas meski menyendiri. Gubuk kita akan terbuat dari dedaunan dan berada dekat anak sungai yang riuh gemericik dan batu-batuan yang disinari rembulan malam. Gubuk kita akan terlihat lebih indah daripada istana kita yang hanya dikelilingi taman. Mendengar perkataan yang indah ini dan melihat kesungguhan di wajah istri tercintanya,
Wesantara akhirnya memutuskan untuk turut membawa serta istana raja. Terdengar ratapan dari orang sakit, orang miskin, peminta-minta, dan kaum rendahan. Mereka semua tak paham mengapa seorang pangeran seperti Wesantara yang mereka juluki sebagai pohon penuh buah, anak asuh ibu bumi, dapat diasingkan dari negeri. Mereka berkata bahwa 4 dewa penjuru dunia pastilah sedang tidak bertugas, karena kalau tidak, mereka takkan mungkin membiarkan sumur air murni kebijaksanaan terbuang dengan sia-sia. Kebajikan pastilah sedang tidur atau sudah mati. Bagaimana kami dapat hidup jika sumber pengabul harapan kami ini kosong? Wesantara yang mendengar tangisan mereka segera membuka peti hartanya dan memberikan semua kekayaan miliknya kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Permata, emas, perak, pakaian, gandum, kerbau, serta keretanya. Semuanya dibagikan kepada mereka dengan senyum ramah dan ajaran baik. Dan ketika semuanya telah pergi, ia pamit pada kedua orang tuanya yang sedari tadi sudah menangis terseduh-seduh. Bersama anak dan istrinya, ia menaiki kereta kudanya, satu-satunya barang yang tersisa darinya, dan berangkat ke Gunung Wangka. Orang-orang berusaha mengiringinya sejauh mungkin. Mereka yang kini hidup layak karena kemurahan hatinya. Pangeran, kami membutuhkan keempat kuda Anda karena kami sangat kelelahan. Baik, bawalah kuda-kudaku untuk sarana tunggangan para Brahmana. Wesantara segera turun dari keretanya dan memberikan kuda yang diminta. Kemudian menarik sendiri keretanya. Namun segera datang pertolongan. 4 yaksa dalam wujud rusa merah muncul dan menarik keretanya. Lihat Madi, sang petapa hutan hukuman telah begitu baik pada semua makhluk, sehingga rusa-rusa telah datang untuk menghormatinya sebagai tamu baru di hutan ini. Aku lebih percaya bahwa kekuatan kemurahan hati milikmu lah yang membawa rusa-rusa ini datang dan membayar hutang budi dari mereka yang pernah ditolong olehmu. Pangeran, kami membutuhkan kereta untuk membawa kami ke seberang. Baik,
segera berlalu bersama kereta yang kini telah menjadi miliknya. Pesantara menggandeng putrinya, sedangkan Madi menggandeng putrinya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Anak sungai yang saat menerima, saat memberi, menyadari arti tentang kebajikan dalam kelembutan dan kerendahan hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tiada menipu siapa jua, tutur kata indah dalam kasih, amarah dan benci dikendalikan dari dasar dalam hati. Tentang kebajikan dalam kelembutan dan kerendahan hati. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tiada menipu siapa jua, tutur kata indah dalam kasih, amarah dan benci dikendalikan dari dasar dalam hati. Dari dasar dalam hati. hutan ini yang dinamai hutan hukuman segera menetap di dalam hutan tersebut dengan perasaan gembira. Wah, kampung indah sekali. Aku sangat suka. Iya ayah, pemandanganmu sangat asri. Aku sangat menyukainya ayah. Syukurlah jika kalian senang. Sudah, mari masuk. Hari sudah akan gelap. Di
sana, selama 6 bulan, mereka hidup dalam damai. Wesantara menjalani pengasingannya dan sangat menikmati hadirnya keluarga di sisinya. Ia bercakap-cakap dengan anak-anaknya yang ternyata sangat mencintai kehidupan dalam hutan. Istrinya sendiri selalu sibuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Suatu hari, Madi masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari akar-akaran yang bisa dimakan dan memetik buah-buahan. Wesantara sendiri saat itu berada di gubuknya, menjaga anak-anak mereka yang sedang bermain. Ketika seorang Brahmana pengelana tiba di tempatnya, ia tampak tua dan kedua kakinya yang berbalut debu menunjukkan bahwa ia telah berjalan untuk waktu yang lama. Ia juga tampak miskin karena pakaiannya terbuat dari kain bekas. Wahai Brahmana, gembira sekali hatiku. Engkau sudi mampir ke gubuk sederhana ini. Singgah dan santaplah hidangan dari kami. Terima kasih Pangeran atas kebaikan hati. Saya tak berani meminta apa-apa pada siapapun kecuali Anda yang memang telah terkenal karena kemurahan hatinya. Saya mendengar bahwa Anda telah memberikan segala milik Anda kecuali istri dan anak-anak Pangeran. Istri saya sudah tua dan membutuhkan pertolongan. Maka dengan ini saya meminta Anda agar bersedia memberikan anak-anak Anda pada istri saya. Layaknya tikaman sebilah pisau, perkataan ini menusuk hati Wesantara. Namun karena mengingat tekadnya untuk tak pernah menolak permintaan orang lain, ia menjawab dengan tenang. Bahkan kedua anakku yang tercinta akan kuberikan bila engkau menghendakinya. Saya akan membawa kedua anak ini sekarang juga, karena takut Anda akan berubah pikiran dan menyesali keputusan Anda. Anak-anaknya yang mendengar apa yang dikatakan ayah mereka meminta agar diperbolehkan melihat ibu mereka untuk yang terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum mereka berdua pergi. Wesantara yang tersentuh mendengar ini berkata pada sang Brahmana, Tinggallah di sini satu malam. Esok paginya engkau bisa membawa anak-anakku pergi setelah mereka mengucapkan selamat tinggal pada ibu mereka. Saya takut kalau istri Anda akan mencegah saya mengambil anak-anaknya, karena ia adalah istri, dan seorang istri biasanya menjadi halangan bagi suaminya. Istriku adalah rekan yang sangat membantuku.
dan ia takkan menentang keputusanku. Ia memiliki semangat kemurahan hati yang sama denganku. Jadi, jangan takut. Pikirkanlah betapa muda dan lemahnya anak-anakku, betapa mereka tak berbiasa bekerja. Apa yang bisa mereka lakukan? Bawalah mereka ke ayahku, Raja Sandumaha. Dan ketika ia melihat bagaimana cucu-cucunya telah jatuh ke tanganmu sebagai budak, ia akan menembus mereka, dan hal tersebut akan membuatmu kaya raya. Dengan demikian, engkau bisa menyewa pelayan-pelayan untuk membantu pekerjaanmu dan istrimu. Tidak, saya takkan berani mendekati ayah Anda, sang Raja Simi. Karena pastilah ia akan berpikir kalau saya telah menculik kedua cucunya dan menjatuhkan hukuman berat atas saya. Saya ingin agar anak-anak ini segera membantu pekerjaan istriku, dan aku akan membawa mereka pergi sekarang juga. Wesantara lalu mengambil kendi air dan menuangkan air ke dalamnya. Kemudian menyerahkan tangan sang Brahmana yang terulur dengan tamak. Selagi air mata bercucuran membasahi wajahnya, sang Brahmana melafalkan berkat singkat dan segera membentak anak-anak Wesantara agar mendekat padanya. Anak-anak yang malang ini menjatuhkan diri sambil berlutut dan memegangi kaki ayah mereka, memohon dengan isak tangis yang mengharukan agar diizinkan menunggu sampai ibu mereka tiba. Namun hati Brahmana tak tersentuh. Ia mengikat tangan anak-anak ini dengan tali dan memaksa mereka untuk pergi bersamanya. Anak gadis yang bungsu mengeluh bahwa ikatannya terlalu kencang sehingga membuat pergelangan tangannya sakit dan berseru. Pastinya ia bukan Brahmana sejati, karena seorang Brahmana harus seorang yang bajing. Ia pastilah orang jahat yang ingin memakan kami. Oh, apa yang akan dikatakan ibu ketika mengetahui bahwa kami telah pergi? Brahmana yang kejam berteriak agar ia segera menghentikan ratapannya dan memaksanya berjalan. Ibu kami yang malang akan menangis sedih untuk waktu yang lama. Ayah, berikan padanya salam kami yang terakhir, karena saya ragu apakah bisa bertemu dengan ibu lagi. Mari adik, mari kita mati bersama-sama. Karena apalah gunanya hidup bila ayah telah memberikan kita pada seorang Brahmana yang menginginkan uang. Dengan perkataan ini, anak-anak yang malang ini mengikuti sang Brahmana yang terus membentak mereka dengan kata-kata kasar. Wesantara mendengar bentakan yang memilukan hati ini, merasa lumpuh oleh duka cita yang mendalam. Akan tetapi, ia merasa bahwa ia tak boleh menyesali perbuatannya, melainkan harus terus menjaga tekadnya. Dan demikianlah ia duduk di atas rumput kusa
dan dengan rasa kasihan pada anak-anaknya yang terus menghantuinya, ia berteriak, Bagaimana mungkin Brahmana tersebut mengambil anak-anakku yang tak terbiasa bekerja? Bagaimana mereka dapat berdiri dengan kaki telanjang mereka? Siapa yang akan memberikan mereka makanan dan minuman ketika mereka haus dan lapar? Pikiran-pikiran ini hampir membunuhku. Bagaimana mungkin anak-anakku yang sedari kecil dibesarkan dengan penuh kenyamanan dan kesenangan mampu bertahan? Keterpisahan dari anak-anakku serasa senatan api yang membakar. Akan tetapi ia yang berjalan di jalan kebajikan seharusnya tak menyesali